Masa praksara. Masa praksara disebut juga zaman prasejarah. Masa praksara berarti masa sebelum manusia sebelum mengenal bentuk tulisan. Ada juga yang menyebutnya dengan sebutan masa nirleka, yaitu masa tidak ada tulisan. Manusia yang hidup pada zaman tersebut ialah manusia purba. Meskipun masa praksara tidak mengenal tulisan, namun peninggalan-peninggalannya ditinggalkan oleh manusia yang hidup masa itu seperti artefak dan fosil. Artefak wujudnya berupa benda-benda purbakala yang mana benda tersebut dapat membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia. Sedangkan fosil yang berupa sisa-sisa tulang berulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah dapat membantu kita mengenal pertumbuhan fisik manusia pada masa praksara. Sisa-sisa manusia, tumbuhan, dan hewan yang telah membatu itu terdapat dalam lapisan-lapisan bumi. Oleh sebab itu, zaman praksara atau zaman prasejarah ini tidak meninggalkan benda-benda bertulisan. Benda-benda bersejarah ini dapat dianalisis umurnya dengan teknik analisis sebagai berikut. 1. Tipologi. Tipologi adalah cara penentuan umur benda berdasarkan bentuknya. Semakin sederhana bentuknya, artinya semakin tua umur benda tersebut. 2. Stratigrafi. Stratigrafi adalah cara penentuan umur benda berdasarkan lapisan tanah tempat benda tersebut. 3. Kimiawi. Kimiawi artinya cara penentuan umur benda berdasarkan unsur-unsur kimia. A. Corak hidup manusia zaman praksara. Pada awalnya masyarakat praksara hidup secara nomaden, berpindah-pindah. Kemudian mereka mengalami perubahan dari nomaden ke semi-nomaden. Akhirnya mereka hidup secara menetap di suatu tempat dengan tempat tinggal yang pasti. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat praksara menggunakan beberapa jenis peralatan hidup dari yang terbuat dari batu hingga logam. Berdasarkan perkembangan kehidupannya, masyarakat praksara terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan bergantung pada alam sekitar. Wilayah-wilayah yang ditempati manusia praksara adalah wilayah yang banyak menyediakan bahan makanan dalam jumlah yang cukup dan mudah memperolehnya. Wilayah tersebut juga memiliki banyak hewan sehingga manusia praksara mudah untuk berburu hewan. Secara geografis, pada zaman ini memiliki bergantung pada kondisi alam sekitar. Daerah sungai, danau, padang rumput merupakan tempat-tempat ideal bagi manusia praksara. Karena di tempat ini itulah tersedia air dan bahan makanan sepanjang waktu. A. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah bergantung pada alam. Mereka akan tetap tinggal di wilayah tersebut selama persediaan bahan makanan masih cukup. B. Kehidupan sosial. Mereka hidup secara berkelompok, tersusun dalam keluarga-keluarga kecil. Dalam satu kelompok ada seorang pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok inilah yang dalam perkembangan disebut juga sebagai ketua suku. Ketua suku memimpin anggota kelompoknya untuk berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lain. Anggota kelompok laki-laki bertugas memburu hewan, sedangkan yang perempuan bertugas mengumpulkan bahan dari tumbuhan-tumbuhan. C. Kehidupan budaya. Pada masa bercocok tanam, manusia praksara telah menghasilkan budaya yang mengarah pada usaha bercocok tanam yang syarat dengan kepercayaan. Bentuk alat-alat yang dihasilkan pun lebih halus, memiliki gaya seni. Selain sebagai alat untuk bercocok tanam, alat-alat ini juga sebagai alat upacara keagamaan. Alat-alat itu antara lain kapak lonjong, gerabah, kapak persegi, perhiasan, dan masih banyak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atlanta Febrana Maulana dari kelas 10 IPS 1 dari kelompok 5. Saya akan meneruskan presentasi yang telah diberikan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan langsung mulai saja. Masa kehidupan perundagian pada masa ini diperkirakan satu zaman dengan masa perunggu. Pada zaman ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang tinggi. Hal ini ditandai munculnya sekelompok orang yang memiliki keahlian tertentu dalam pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, serta pembuatan perahu. Yang paling menonjol adalah pembuatan bahan-bahan dari logam. Dengan munculnya masa perundagian, kehidupan ekonomi masyarakat pada masa perundagian telah mampu mengatur kehidupan ekonominya dan mampu berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Hasil panen pertanian disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan ke daerah lain. Masyarakat juga sudah mengembangkan kuda dan berbagai jenis unggas. Bahkan jenis hewan tertentu digunakan untuk membantu dalam bercocok tanam dan perdagangan.
Bukti perdagangan antar pulau pada masa perundagian adalah ditemukannya nekara di Selayar dan Kepulauan K yang dihiasi gambar-gambar binatang seperti gajah, merak, dan harimau. Kehidupan sosial pada masa perundagian, kehidupan masyarakat yang sudah menetap mengalami perkembangan dan hal ini mendorong masyarakat untuk keteraturan hidup. Aturan hidup bisa terlaksana dengan baik karena adanya seorang pemimpin yang mereka pilih atas dasar musyawarah. Dalam kehidupan yang sudah teratur ini, berburu hewan seperti singa, harimau merupakan prestige atau penghargaan jika bisa melakukannya. Artinya, jika mereka bisa melakukan harimau, maka mereka telah menunjukkan tingkat keberanian tinggi dan gagah dalam suatu lingkungan masyarakat. Kehidupan masyarakat pada masa ini telah menunjukkan solidaritas yang kuat. Pada masa ini, sudah ada kepemimpinan dan pemujaan terhadap sesuatu yang suci di luar diri manusia yang tidak mungkin disaingi serta berada di luar batas kemampuan manusia. Sistem kemasyarakatan terus mengalami perkembangan, khususnya pada zaman perunggu, karena pada masa ini masyarakat lebih kompleks dan terbagi menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan keahliannya. Ada kelompok petani, kelompok pedagang, kelompok udagi, masing-masing memiliki aturan tersendiri dan adanya aturan yang umum yang menjamin keharmonisan hubungan masing-masing kelompok. Aturan yang umum dibuat atas dasar musyawarah mufakat dalam kehidupan yang demokratis. Kehidupan budaya pada masa perundagian seni ukir mengalami perkembangan yang pesat. Ukiran ditetapkan pada benda-benda nekara perunggu. Seni hias pada benda-benda perunggu sudah membentuk pola-pola geometris sebagai pola hias utama. Hal ini terlihat dari temuan di Watu Wuti yang menggambarkan kapak perunggu, perahu, dan melukis unsur-unsur dalam kehidupan yang dianggap penting. Pahatan-pahatan yang ada di perunggu dan batu menggambarkan orang atau hewan yang menghasilkan bentuk bergaya dinamis dan memperlihatkan gerak. Sistem kepercayaan manusia zaman praaksara. Sistem kepercayaan masyarakat praaksara diperkirakan mulai tumbuh pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau disebut dengan masa bermukim, dan berladang pada masa Mesolitikum. Bukti yang turut memperkuat adanya corak kepercayaan pada masa praaksara adalah ditemukannya lukisan perahu pada nekara. 1. Anisme. Kata anisme berasal dari bahasa Latin anima yang berarti roh. Seperti dalam sejarah Asia Tenggara tahun 2013 karya MC Reckless, animisme adalah sistem kepercayaan yang memuja roh, nenek moyang atau makhluk halus. Karakteristik manusia praaksara yang menganut kepercayaan ini adalah mereka yang selalu memohon perlindungan dan permintaan sesuatu kepada roh nenek moyang seperti meminta kesehatan, keselamatan, dan lain-lain. Yang kedua, ada dinamisme. Kata dinamisme berasal dari bahasa Inggris yang dynamic, yang berarti daya, kekuatan, dan dinamis. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan supranatural, seperti pohon dan batu besar. Unsur dinamisme lahir dari ketergantungan manusia terhadap kekuatan lain yang berada di luar dirinya. Manusia pada zaman praaksara ini memiliki banyak keterbatasan, sehingga mereka membutuhkan pertolongan dari benda-benda yang dianggap mampu memberi mereka keselamatan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ada totemisme. Totemisme adalah sistem kepercayaan yang menganggap bahwa binatang atau tumbuhan tertentu memiliki kekuatan supranatural untuk memberikan keselamatan atau malapetaka kepada penganutnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.